Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Salam sejahtera. Salam jumpa lagi untuk boleh kita mendengar firman Tuhan. Diajar dengan kehendak Tuhan. Dibentuk dengan rancangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada hari ini kita berbicara mengenai basa-basi. Jadi secara lengkapnya adalah berhentilah berbasa-basi. Apa itu berbasa-basi Bapak Ibu? Berbasa-basi adalah ucapan sebagai pemantas. Seakan-akan kita memberikan satu nilai, kita senang dengan orang tersebut, padahal sebaliknya. Dan ucapan basa-basi ini, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sudah dipakai oleh kita orang sebagai bahasa gaul. Iya kan, iyalah Pak, kalau nggak basa-basi kita bagaimana? Kita kan tidak bisa menunjukkan perasaan kita yang sesungguhnya. Ya jelas, jadi kita menyembunyikan perkataan kita, pernyataan kita yang sesungguhnya terhadap orang tersebut. Jadi dibungkus, dikemas dengan basa-basi. Berbasa-basi Bapak Ibu, menurut firman Tuhan itu sangat berbahaya. Untuk itu perlu kita tahu dan kita hentikan. Sebab kalau tidak demikian, kita akan punya pribadi yang ganda. Lain di bibir, lain di hati. Dan apa saja yang menurut firman Tuhan, basa-basi tidak boleh dilakukan. Sebelumnya saya ingin berdoa dulu untuk kita semuanya. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur jikalau hari ini kembali untuk mendengar firman-Mu, untuk dibentuk dengan kehendak-Mu, dan untuk hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus, dan urapan-Mu mengalir bagi setiap kami dimanapun kami berada. Dan firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku, berbasa-basi adalah seringkali kita kerjakan dengan begitu ringannya. Iya dong. Jadi bibirnya manis sekali mengucapkan sesuatu yang seakan-akan bagi lawan bicaranya itu baik. Bagi lawan bicaranya itu luar biasa. Padahal di belakang itu saudaraku menilai seseorang tersebut sebaliknya. Nah ini tidak boleh dilakukan oleh kita. Jadi itu akan menampakkan siapa jadi jati diri kita yang sebenarnya pada akhirnya. Itu berbahaya saudaraku. Jadi dalam diri kita itu sebetulnya ada semacam kebohongan secara halus. Lambat laun, lama kelamaan, jiwa kita itu saudaraku kacau, saudaraku. Jadi kita tidak lagi mengenal diri kita yang sebenarnya, yang adalah harus mengatakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Bukan kita berarti bodoh Bapak Ibu, langsung kalau orang tidak senang, kita tidak senang dengan orang tersebut, kita ngomong. Bukan begitu, ada bahasa tersendiri, tetapi bukan bahasa basa-basi, tapi bahasa asertif. Jadi bahasa yang kita mengatakan bahwa orang tersebut tidak hal-hal yang kita nilai tidak bagus, tidak baik. Kita ngomong bicara kalau ingin menegur, tapi pakai bahasa yang pantas. Itu bedanya. Nah, sekarang menurut firman Tuhan yang pertama, saudaraku, berbahasa basi itu bisa mengakibatkan kefasikan. Jadi berbahasa basi itu bisa mengakibatkan kefasikan. Saya ambil di Amsal 4 ayat 18 sampai 27. Amsal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh daripadamu, simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka.
tempuhlah jalan yang rata dan hendaklah tetap segala jalanmu. Janganlah menyimpang ke kanan dan atau ke kiri, jauhkanlah kakimu dari kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tatkala kita berada dalam hikmat Tuhan, itu akan menyimpang saat kita melakukan ucapan yang dolak-dalik atau ucapan yang basa-basi, ucapan yang pemantas bibir, pemantas, dan ucapan yang tidak sebetulnya apa kata hati kita. Nah, Amsal ini saudaraku luar biasa mengajar kita, ya kan? Jagalah kehidupanmu, saudaraku, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi orang yang berbahasa basi, Bapak Ibu, tidak menjaga nilai kehidupannya dan kakinya akan terantuk. Dia tidak tahu akibatnya itu karena apa. Jadi penyebab kakinya terantuk itu karena apa? Jadi ucapan bahasa basi itu berbahaya sekali, mendatangkan kefasikan, mendatangkan kejahatan di hadapan Tuhan, dan mendatangkan satu nilai dosa. Iya kan? Seringkali Bapak Ibu, kalau kita pikir-pikir Bapak Ibu, itu mengorbankan hati nurani yang murni sebetulnya. Saya pernah melakukan itu Bapak Ibu, ucapan bahasa basi, tapi hati nurani saya, saudaraku, nggak terima, saudaraku. Kalau ini dilawan bisa saja, saya bungkam itu hati nurani saya, tetapi saya akan berubah, punya sifat baru, yaitu sifat bahasa basi. Itu akan merusak jiwa saya. Jadi hati saya seperti berontak begitu, disertai dengan jantungnya berdegup dengan keras. Itu ucapan bahasa basi. Makanya saya itu orangnya tekdung istilahnya Bapak Ibu. Jadi tidak bisa berbahasa basi saya. Saya tidak bisa berbahasa basi Bapak Ibu. Artinya saya tidak mau merusak hati nurani saya. Pun kalau saya tidak suka dengan orang tersebut, saya tidak bicara. Ya kan, saya tidak bicara, saya tidak mengatakan atau saya menjauh, supaya dalam diri saya itu tidak ada kepura-puraan. Jadi kepura-puraan itu, saudaraku, menjurus kepada nilai kebohongan. Wah, berat, upah dosa adalah maut. Wah, itu kacau Bapak Ibu. Jadi kefasikan yang muncul tanpa kita sadari, yaitu melalui ucapan-ucapan yang berbahasa basi. Misalnya kita berjumpa dengan seseorang, dan seringkali kita berucap, wah, ibu luar biasa ya. Jadi kebanyakan nih kaum Hawa yang melakukan ini, saudara. Maaf kata. Iya kan, kelihatannya Jeng ini cantik ya, luar biasa ya. Awet muda, iya kan. Tubuhnya begitu luar biasa. Wanita sama wanita nih Bapak Ibu bicara seringkali. Tapi di belakang itu sebetulnya sebaliknya, saudaraku. Nah, itu ucapan jahat, saudaraku. Itu fasik. Itu kefasikan. Nah, apalagi kalau ini diungkapkan kepada Tuhan. Nah, ini ungkapan bahasa basi sudah diungkapkan kepada Tuhan. Itu lebih kurang ajar Bapak Ibu. Loh, bagaimana Bapak tahu? Loh, Bapak Ibu tidak menyadari tatkala ada di gereja, tatkala kita berdoa. Iya toh, tatkala kita mengungkapkan seakan-akan itu isi hati kita, padahal kita tidak seperti itu. Tuhan tahu isi hati kita, tapi kita tidak menyadari bahwa Tuhan itu maha tahu. Jadi ungkapan bahasa basi Bapak Ibu membuat kita fasik, kita tidak tahu, itu berbahaya. Makanya hari ini saya bicara, kalau engkau terus berbahasa basi, engkau jadi orang fasik. Sampai-sampai sama Tuhan pun berani seperti itu. Iya kan, makanya di dalam diri kita harus terbuka. Dengan demikian kita jaga pergaulan kita. Kita lebih baik berdiam diri Bapak Ibu, daripada ungkapan-ungkapan yang mengotori mulut kita. Kita lihat lagi ayat-ayat yang mendukung. Yudas pasal 1 ayat 14-19. Yudas pasal 1. Juga tentang mereka Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik. Karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Mereka itu orang-orang yang menggerutu dan mengeluh tentang nasibnya, hidup menuruti hawa nafsunya, tetapi mulut mereka mengeluarkan perkataan-perkataan yang bukan-bukan, dan mereka menjilat orang untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus.
Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Lalu ke Amsal. Amsal mengatakan, Amsal 13:5, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukan dirinya. Saudaraku, ucapan basa-basi ini, saudaraku, bisa dikatakan orang hidup tanpa Roh Kudus. Wah, mungkin Bapak Ibu baru tahu ya, Bapak Ibu. Jadi sangat mengerikan, saudaraku. Iya kan, mereka menggerutu, mereka mengucapkan hal-hal yang dusta, kemudian mereka bicara-bicara hal yang berdosa, kemudian hidup menurut hawa nafsunya, dan banyak menjilat orang untuk demi keuntungannya. Lah kalau demikian, orang ini sedang dikuasai apa, saudara? Sedang dikuasai mamon. Jadi demi keuntungan dirinya, dia melawan hati nuraninya, hal itu padahal tidak benar, dia katakan benar. Itu ucapan basa-basi, saudaraku. Iya kan? Itu ucapan basa-basi. Banyak sekali orang-orang di sekitar kita semacam ini. Iya kan? Jadi harga dirinya dia sudah jual. Melalui ucapan yang basa-basi demi keuntungan dirinya. Jadi jual diri, Bapak Ibu. Itu sangat berbahaya. Bahkan dikatakan di ayat ini bahwa orang tersebut adalah orang hidup tanpa Roh Kudus. Wih, bayangkan Bapak Ibu, hidup tanpa Roh Kudus. Loh, ini bagi orang Kristen loh, Bapak Ibu. Iya kan? Ini ditujukan bagi setiap kita. Jadi memang jelas di mana Roh Kudusnya kalau demikian keadaannya, seperti tidak ada resisten. Seperti tidak ada kebenaran di dalam mulutnya, di dalam hatinya, saudara. Nah, itu nilai kefasikan. Nilai kefasikan di dalam basa-basi. Yang kedua, saudaraku, berbasa-basi itu bisa mengakibatkan kejahatan. Berbasa-basi bisa mengakibatkan kejahatan. Matius 12 ayat 34-37. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaannya yang baik. Dan orang-orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata-kata sia-sia yang diucapkan, orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saudara lihat, orang berbasa-basi bisa mengakibatkan kejahatan. Di sini ditujukan kepada nilai-nilai orang Farisi dan ahli Taurat, saudaraku. Jadi mereka tidak mengontrol ucapannya, Bapak Ibu. Anda tahu sendiri, ahli Taurat dan orang Farisi kalau bicara itu bicara Tuhan. Mereka bicara soal nilai Tuhan, Bapak Ibu. Tetapi hati mereka sebaliknya, saudaraku, tidak percaya. Di situ dibuktikan dengan perbuatannya. Jadi orang yang berbahasa basi bisa mengakibatkan pada dirinya itu sebuah kejahatan. Jadi bisa melabeli dirinya itu jahat. Ya sudah, barang tentu sedemikian rupa, Bapak Ibu. Di mulutnya bicara Tuhan, tetapi pada kenyataannya tidak demikian dalam hidupnya. Itu orang yang berbahasa basi. Jadi mengatasnamakan Tuhan, tetapi dalam praktek hidupnya adalah nilai mengatasnamakan setan. Makanya di Matius 7:21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi yang melainkan melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi jelas, Bapak Ibu. Jadi ucapan basa-basi itu bisa mendatangkan cap atau branded bagi diri kita, itu nilai kejahatan. Iya kan, saudaraku? Jadi hati nurani kita tidak peka lagi. Dan tidak bisa menangkap lagi bahwa itu ketidakbenaran. Kalau ke hati nurani sedemikian rupa, itu namanya kebebalan. Kalau sudah kebebalan, Bapak Ibu, wah kacau sekali, saudara. Kalau tidak sinkron antara mulut dan hati. Iya kan, itu kacau, Bapak Ibu. Dan itu merupakan kejahatan di mata Tuhan. Dengan mulutmu kamu dihakimi dan dengan mulutmu kamu dibenarkan. Jadi hati-hati dengan mulut berbahasa basi, Bapak Ibu. Seperti ular berbisa. Ya, dia akan mematuknya dengan untuk mematikan setiap yang dipatuknya. Sangat mengerikan. Ucapan ini ucapan iblis sebetulnya, Bapak Ibu. Ucapan-ucapan si jahat. Jadi hati-hati dengan orang yang sering berbahasa basi.
Janganlah kita memakai kalimat basa-basi. Mau apapun bentuk tujuannya. Untuk bergaulkah sebagaimana Pak? Ketahuan pada akhirnya. Siapa kita ini ketahuan Bapak Ibu. Nah kalau sudah ketahuan kita ini adalah orang yang pandai berbahasa basi, mulut kita itu sudah tidak dianggap. Perkataan kita sudah tidak dianggap bagi sesama kita dan juga di hadapan Tuhan. Mulut kita bagai comberan Bapak Ibu. Mengerikan sekali bukan? Bukankah itu nilai kejahatan yang Tuhan tidak suka? Ya kan, kita harus mengucapkan apa adanya demi wibawa ilahi yang ada pada kita. Demi nilai-nilai diri kita, identitas kita, siapa kita. Jadi di situ kita tidak harus dikecilkan, dikucilkan. Iya kan Bapak Ibu, artinya kita yang mengucapkan kebenaran, ucapan kebenaran saja. Jadi jelas, jangan sampai kita ada nilai-nilai hukum datang kepada kita akibat oleh karena berbahasa basi. Yang ketiga saudaraku, berbahasa basi bisa mengakibatkan kesesatan. Berbahasa basi bisa mengakibatkan kesesatan. Roma 16 ayat 17 sampai 18. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri dan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis. Mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Lihat, orang yang berbahasa basi mengakibatkan kesesatan, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain. Bahkan saudaraku, yang mendrive kenyataan orang berbahasa basi adalah perut. Urusan perut. Jadi Tuhan mereka, perut mereka. Didorong berdasarkan hawa nafsu. Perayu, gitu loh Bapak Ibu. Dan banyak menyesatkan orang-orang yang tulus. Ya jelas, orang-orang yang tulus seringkali saudaraku tidak ada nilai pertahanan dalam kewaspadaan. Mudah sekali dimakan oleh mulut yang berbahasa basi. Saya banyak melihat orang-orang yang tulus kasihan sekali di gereja Bapak Ibu. Entah itu termakan dengan gombalnya mulut pendeta, mulut pelayan Tuhan, dengan begitu manis sekali berbicara. Bagi kita yang tulus Bapak Ibu harus cerdik seperti ular. Jangan sampai tulus saja, agar kita mengerti nilai-nilai orang berbahasa basi. Di situ ada kita pasang kuda-kuda untuk waspada, supaya kita tidak ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat cerah. Jadi jelas Bapak Ibu, tatkala pada saat kita misalnya konseling, kepada konselor, sudah barang tentu mereka hamba Tuhan, dan kita mengakui dosa kita dan mengatakan orang itu tidak apa-apa, itu saudaraku ucapan basa-basi. Tidak ada teguran, tidak ada ajaran. Bapak Ibu perlu hati-hati dalam hal ini dengan konselor tersebut. Jadi ucapan basa-basi itu justru untuk menjerumuskan kita, bertambah jauh tersesat dari jalan-jalan Tuhan. Makanya seringkali Bapak Ibu kita senang dengan apa yang kita dengar menurut kedagingan kita. Mendengar khotbah pun demikian. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bikin dosa tidak apa-apa, karena Anda pasti diampuni. Senang kan Bapak Ibu dengan begitu? Ketimbang saudara-saudara, apabila engkau bikin dosa terus, kau akan masuk neraka. Pusing kan? Nah, Anda mesti hati-hati dalam hal ini. Ketulusan hatimu akan percuma apabila engkau dituntun oleh nilai kedagingan untuk menyenangkan hatimu, bukan hati Tuhan. Jadi, saudaraku, ucapan basa-basi ini ucapan yang menyenangkan hati dan tidak mengandung teguran ajaran menurut firman Tuhan. Bahkan dikemas demikian manis sekali, saudaraku. Padahal di dalamnya racun yang berbisa. Apabila ditelannya langsung tewas bagi yang menelannya. Itu jebakan sejahat. Jebakan Batman. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi berbahasa basi itu bisa mengakibatkan kesesatan. Dan akhirnya Bapak Ibu kondisinya tersesat.
kondisinya tersesat. Banyak sekali di sekitar kita pengajaran-pengajaran yang menyenangkan diri kita. Apalagi manusia zaman sekarang, Bapak Ibu, kalau ditegur nggak suka. Jadi senang dengan pendengaran-pendengaran yang menyenangkan hatinya. Padahal itu sedang menjebloskan dirinya dalam api neraka. Hati-hati Bapak Ibu dalam hal ini. Jadi sandingkanlah telingamu menurut apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan firmankan, bukan apa yang dimaui oleh manusia. Terkutuklah orang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya sendiri dan hatinya jauh daripada Tuhan. Hati-hati. Yang terakhir, yang keempat, berbahasa basi bisa mengakibatkan kekejian. Berbahasa basi bisa mengakibatkan kekejian. Amsal 26 ayat 24 sampai 28. Si pembenci berpura-pura dengan bibirnya, tetapi dalam hati dikandungnya tipu daya. Kalau ia ramah, janganlah percaya padanya, karena 7 kekejian ada dalam hatinya. Walaupun kebenciannya diselubungi tipu daya, kejahatannya akan nyata dalam jemaah. Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelinding batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Lidah dusta membenci korbannya, dan mulut licin mendatangkan kehancuran. Basa-basi bisa mengakibatkan kekejian, karena dari mulut yang basa-basi itu tersimpan 7 kekejian. Satu nilai yang sempurna dalam kekejian ini, kekejaman sekali Bapak. Jelas sekali ini, saudaraku. Jadi hati-hati, saudaraku. Jadi sebetulnya orang itu benci sama kita, tetapi tidak kentara. Iya kan, saudaraku? Ia ramah. Begitu ramah sekali, bertolak belakang dengan sifat aslinya. Dia pandai menyembunyikan bahwa dirinya itu jahat, karena 7 kekejian ada padanya. 7 bicara kesempurnaan, kekejian, sempurna dalam kekejian. Jadi jangan kita memulai dalam hal ucapan basa-basi. Itu akan mendatangkan kekejian. Tetapi saudaraku nanti akan ketahuan dan akan kena tabur tuai Bapak Ibu. Apa yang kau tabur itu yang kau tuai. Tidak pernah bisa meleset. Ia kan dikatakan siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya, dan siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Mengerikan sekali saudara kalau orang yang pandai berbahasa basi. Di dalam dirinya ada 7 kekejian, padahal dia jahat. Dan itu adalah kesempurnaan kejahatan. Kesempurnaan kekejian ada di dalam ucapan bahasa basi. Jadi Bapak Ibu, ucapkanlah ya di atas ya, tidak di atas tidak. Jadi mulai saat ini mulut kita rem, tahan kalau ingin mengucapkan bahasa basi. Belajar disiplin, belajar mengucapkan kebenaran. Pun kalau dalam menegur seseorang, bicara 4 mata. Iya kan saudaraku? Jadi kita nggak usah peduli ya dalam kondisi seperti ini. Artian bahwa kita bukan mau dihormati, tetapi caranya nggak jelas. Caranya menipu banyak orang. Dan kejahatan kita tidak pernah berhenti. Dan di situ akan tinggal menunggu waktu penghakiman. Ayat penutup saudaraku, di Amsal 13 ayat 3. Amsal 13 ayat 3, siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mulai saat ini, detik ini, berhentilah berbahasa basi. Jangan kompromi dengan ucapan bahasa basi. Stop. Supaya dalam diri kita ada nilai perubahan. Dan nyata kebenaran itu berkemenangan. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berbicara, berkhotbah mengenai firman-Mu dengan ucapan basa-basi yang tidak Tuhan bolehkan. Karena memunculkan kejahatan, kefasikan, kekejian, dan kesesatan. Sebagai umat-Mu, sebagai anak-anak Tuhan, kami mempunyai sumber kebenaran, yaitu Engkau sendiri, Yesus Kristus. Sumber kebenaran dari hal seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada.
dan mereka boleh disirami dengan firman-Mu yang adalah kebenaran dan kehidupan. Dan sembuhkan mereka yang sakit, pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya selalu menyertai kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan-Nya, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom.